melakukan ibadah subuh, mengikuti pengajian, akan dikasih oleh Allah binuritam, dengan nur, dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Amin. Allahumma amin. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Semuanya akan dimudahkan oleh Allah dengan ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan itu merupakan pintu yang akan meresap ke dalam benak kita dan semuanya akan menjadi mudah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Makanya kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, orang-orang NO, Muslimat, Ansor, Fatayat, memanfaatkan momen-momen hari-hari baik, bukan hanya di bulan Ramadan, pada peristiwa Isra Mi'raj ya, pada peristiwa Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di pergantian tahun, bahkan ada acara rutinan, yasinan, tahlilan, solawatan dan lain sebagainya. Itu merupakan kegiatan-kegiatan yang luar biasa baik. Kenapa? Karena kita sekalian ini memiliki kelemahan. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan ya. Kita sekalian ini memiliki sifat lupa. Apa maneh wis umure sakmeniki kadang mari nyekek dompet nduk endi wis pusing lek goleki. Apa maneh nyekek surat-surat tertentu dan lain sebagainya. Nah, melalui fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, kata Allah, adakanlah peringatan, pengajian, karena sungguhnya peringatan pengajian itu akan bermanfaat yang luar biasa besar bagi kita sekalian. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, dan orang-orang yang berilmu itulah yang insya Allah dekat dengan Allah. Innama yakshallaha min ibadihil ulama. Kata Profesor Dr. Mukti Ali, dengan ilmu hidup ini mudah, dengan agama hidup ini bermakna, dan dengan seni hidup ini sangat indah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, Said Hawa dalam bukunya yang berjudul Tarbiyatuna Ar-Ruhiyah, pendidikan untuk roh kita ya, untuk nyawa kita itu, menyampaikan bahwa tahapan untuk mensucikan hati itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama tatahur, membersihkan hati dari sifat-sifat yang buruk. Yang kedua tahakkuk, agar kita sekalian senantiasa mendekatkan diri kepada Allah sampai kepada tingkatan hakikat. Nanti akan masuk dengan thariqat sampai kepada makrifat. Dan yang ketiga yang disampaikan oleh Said Hawa adalah tahalluk, memiliki perilaku seperti sifat-sifat baik yang ada pada Allah dan meneladani kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih Anda simak Mutiara Fajar di Suara Giri FM. Pendengar radio Suara Giri yang dimuliakan oleh Allah, tatahur itu membersihkan hati kita dari sifat-sifat tercela, kufur, nifak atau munafik, fasik, tidak taat kepada Allah, senantiasa melanggar apa yang dilarang oleh Allah, musyrik, menyekutukan Allah, riya, semua yang dilakukan itu pamrih, hasud, iri, dengki terhadap apa yang diterima oleh orang lain dan lain sebagainya. Nah, apa kira-kira yang harus kita lakukan? Tobat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kullu bani adama khata'un
Wa khairul khotta'ina tawwabun. Kita perbanyak istighfar. Karena sadar atau tidak, dalam keseharian mata kita, telinga kita, lebih-lebih lisan kita, tanpa kita sadari atau bahkan kadang-kadang kita sadari, kita ketemu dengan teman-teman yang lain secara tidak langsung ngerasani, ngerumpi, menjelekkan atau mengungkap berbagai macam kejelekan orang lain. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita upayakan setiap hari mencontoh Rasulullah. Rasulullah itu setiap hari tidak kurang dari 70 kali beristighfar, mohon ampunan Allah. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih kulla yaumin aktsara min sab'ina marratan. Padahal kanjeng Nabi itu maksum, dijaga oleh Allah, tapi ternyata beliau senantiasa memohon ampunan Allah. Nah, bagaimana kita melakukan pertobatan? Kata Imam Nawawi, yang pertama kita tinggalkan. Misalnya kalau suka ngerumpi, ya, maka kita tinggalkan kegiatan membicarakan ghibah itu ya. Ghibah itu andai kata diampuni oleh orang yang kita ghibah, kita masuk surga itu termasuk kelompok yang paling akhir. Dan apabila tidak diampuni, kita masuk neraka termasuk kelompok yang paling awal. Karena ini hubungannya dengan sesama Adam. Bukan hablum minallah, tapi hablum minan nas. Maka untuk dibersihkan oleh Allah, kita harus minta maaf kepada orang yang kita bicarakan kejelekannya. Saya melihat Bapak Ibu ketika ketemu dengan sahabatnya sepurane yo, padahal nggak jelas apa yang dimintakan maaf itu apa. Tapi itu merupakan kebiasaan yang baik. Kenapa? Karena tidak semua perilaku kita itu kita sadari. Tidak semua yang kita ucapkan itu kita sadari. Sehingga ketika kita ketemu dengan sama teman, paling tidak dalam bentuk berjabat tangan sepurane yo. Oh iya podo-podo. Itu merupakan perilaku yang sangat baik. Masuk arepe salaman wae nunggu ngenteni sok Idul Fitri. Ya lek menangi Idul Fitri. Makanya kalau kita tonton di televisi, ada yang diajak salaman kemudian ngelewas gitu ya. Ada yang mau dirangkul kemudian ditolak dan lain sebagainya. Ini orang yang tidak paham bahwa itu merupakan perbuatan yang sangat mulia. Lebih-lebih yang mulai al halalu bil halali wal badi'u akram. Udah nggak usah ngelihat usia. Masa saya lebih tua kok saya salaman menyodorkan tangan lebih dahulu. Nggak usah ngelihat itu ya. Mau berjabat tangan, orang yang mengawali itu yang lebih mulia. Nah sebaliknya, al haramu bil harami wal badi'u adlam. Perbuatan ngerasani iku elek ya. Nah yang memulai itu yang sangat dolim, yang lebih jelek. Wis enak meneng-meneng kalau lapo waya pengajian kadang-kadang dijak ngerasani bolone. Nah sing ngajak ngono ku sing elek. Sampean gak tak lawe iku ya opo, tapi kok ya enak. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu perlu dilatih ya, supaya hati kita ini bersih, maka perlu dilatih. Ingat, di dalam tubuh kita ini ada setan, di dalam tubuh kita ini ada nafsu, di dalam tubuh kita ini ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah, ada nafsu bahimiyah yang sikap menyerupai binatang ya ono.
sikap menyerupai setan ya ono. Maka Bapak Ibu sekalian hati-hati, dan itu mulai disadari. Wis tuwa rek, ngapain sih membicarakan orang lain? Lebih baik Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Yang pertama meninggalkan kejelekan itu. Yang kedua menyesali. Di dalam hati ada penyesalan. Kemudian yang ketiga bertekad untuk tidak mengulanginya. Jadi ada komitmen supaya kita tidak melakukan perbuatan yang sama. Itu namanya keledai, terperosok ke jurang yang sama sampai 2 kali. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, betapapun besarnya kesalahan orang itu, kasih sayang Allah, kemurahan Allah itu jauh lebih besar. Ada kan pendeta Bahrom itu yang pernah saya ceritakan, perbuatannya menjijikkan, sudah tidak beriman kepada Allah, anaknya yang cowok dinikahkan dengan yang cewek, tapi di titik akhir dia memberikan perhatian kepada anak-anak yatim dan seorang ibu yang tidak mampu, maka dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ada seorang pelacur yang perbuatannya sangat menjijikkan dan dikutuk oleh Allah, tapi begitu dia menolong anjing, dapat hidayah, ia bersyahadat dan ia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Jadi seburuk apapun jangan pernah berpikir gak mungkin aku disepuro karo Gusti Allah, kelakuanku wis gak karu-karuan. Kita tidak boleh bersuudon kepada Allah, karena Allah itu kasih sayangnya melampaui keadilannya. Jadi Allah itu adil, tapi kasih sayangnya itu jauh lebih luas ketimbang keadilannya. Kalau dihitung, orang ini hanya prinsip adil harus masuk ke dalam neraka. Tapi karena kasih sayang Allah yang luar biasa luas, betapapun jeleknya, dengan rahmat Allah ia bisa dimasukkan ke dalam surga. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ma min abdin yudnibu dzamban fayuksinu tahur tsumma yaqumu fayusalli raqataini tsumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu. Seorang hamba yang dosanya banyak, melakukan perbuatan dosa, kemudian dia membersihkan dirinya dengan ambil air wudhu, terus melaksanakan sholat 2 rakaat, kemudian mohon ampun kepada Allah, maka Allah pasti mengampuninya, Allah pasti mengabulkan doanya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, hendaknya tobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah dengan tobat yang sungguh-sungguh. Jadi ojo kapok lombok, tapi kapok gak ilok. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, dengan istighfar, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan soliha, amalan maqbula, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan solihah. Minimal membaca istighfar, syukur, kalau diresapi betul, dimasukkan ke dalam hati, sehingga tanpa sadar titik air mata penyesalan terhadap berbagai macam perbuatan yang selama ini telah dilaksanakan. Nah, yang utama Bapak Ibu sekalian,
dianjurkan melaksanakan sholat sunat taubat 2 rakaat. Usolli sunat taubati rakaataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Syukur-syukur sebelum melaksanakan sholat sunat taubat itu diawali dengan mandi tobat. Nawaitul ghusla li taubati lillahi ta'ala. Pure. Wis pokoke niat ingsun adus tobat. Muga-muga resik awake semua kotoran, semua najis, bahkan sifat-sifat yang buruk, akhlakul madhmumah itu dibersihkan oleh Allah. Nah, sesudah mandi besar, Bapak Ibu sekalian kan berwudu. Wudu itu salah satu tujuan akhirnya adalah tadhhirus sirri aman siwallah, membersihkan semua dari yang selain Allah. Jadi yang tinggal di hati kita itu hanya Allah. Hanya Allah. Hanya Allah. Yang lain-lain gak ada. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, seperti nyanyiannya Opik, ya, cukup bagiku Allah, segalanya untukmu, di hatiku ini penuh terisi segala tentang Allah. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi illallah, alal hadi sallallahu, la ilaha illallah. Ya Rasulullah salam, Allah salamun alaik, ya Rafi asani wa asani wa daraji. Kepada Nabi Muhammad tercurah solawat Allah, tiada Tuhan selain Allah, cukup bagiku Allah. Ya Rasulullah salam, Allah salamun alaik, ya Rafi' asani wa asani wa daraji. Cukup bagiku Allah, segalanya untukmu, di hatiku ini penuh terisi segala tentang Allah. Kepada Nabi Muhammad tercurah solawat Allah, tiada Tuhan selain Allah, cukup bagiku Allah. Ya Rasulullah salam, Allah salamun alaik, ya Rafi' asani wa asani wa daraji. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngaji bareng Pak Qasim bikin hati tambah sejuk, layau, alhamdulillah. Kita latih ya, kita latih melalui desah nafas kita. Setiap saat Allah, 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 Allah. Nanti otomatis Bapak Ibu sekalian, ketika mohon maaf misalnya kesandung, maka yang muncul itu Allah. Ya, paling tidak inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kalau tidak dibiasakan, ketika kesandung metune jaran dulu bisa metu ya. Jadi yang keluar dari bawah sadarnya otomatis itu kebiasaan yang dilakukan selama ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kapan sholat sunat taubat itu kita laksanakan? Siang hari boleh ya, tapi yang diutamakan malam hari ya. Sesudah tahajud mungkin Bapak Ibu sekalian melaksanakan sholat hajat, mungkin Bapak Ibu sekalian melaksanakan sholat sunat tasbih. Nah, kemudian salah satunya sholat sunat taubat ya. Kemudian nanti di akhirnya sholat sunat
witir meskipun hanya 1 rakaat. Bapak Ibu sekalian, asal tidak pada waktu-waktu yang dilarang. Sesudah sholat asar ya, sesudah sholat subuh misalnya, jangan ya. Panjenengan melaksanakan sholat sunat taubat boleh sesudah waktu duha ya, boleh sesudah sholat duhur, boleh sebelum sholat asar, boleh sesudah sholat maghrib ya, tapi yang diutamakan itu di tengah malam ketika sunyi, itu jalurnya relatif lengang dibanding dengan pada siang hari. Volume kendaraan luar biasa banyak ya, sehingga panjenengan konsentrasinya agak terganggu ya, karena di malam hari itu waktunya orang-orang banyak istirahat, waktunya hening, suasananya teduh, cahaya matahari bukan sinar matahari ya. Makanya panjenengan ketika malam hari dianjurkan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Begitu selesai, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, kemudian panjenengan membaca istighfar 100 kali, syukur ditambah dengan tahlil 100 kali, ditambah dengan sholawat 100 kali. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, nikmat banget itu ya. Karena ibarat anak kecil di pangkuan orang tuanya itu pasti ayem, merasa terlindungi, apa yang ia butuhkan merasa tercukupi. Padahal itu hanya orang tuanya. Apalagi kalau yang kita jadikan sandaran ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Maka insya Allah hidup kita akan tertata dengan baik, sehat walafiat, panjang umur, pekerjaan lancar, rizki melimpah barokah, dan dimudahkan dapat beribadah ke Makkah Madinah. Hati kita insya Allah akan bersih ya, dan hati kita akan menjadi tenang karena kita sudah merasa bersandar kepada Allah. Padha karo wong salah wis njaluk sepuro gitu loh ya. Perkara kono gak nyepuro, gak ngreken, dudu urusane awak dhewe. Sing penting awak dhewe wis njaluk sepuro. Perkara wong liya sikape kaya apa, emangnya gue pikirin ya, gak ada urusannya dengan kita. Bapak Ibu sekalian, langkah kedua yang disampaikan oleh Said Hawa adalah tahakkuk. Tahakkuk itu mencapai hakikat. Nah, prosesnya selalu berusaha agar kita dapat sedekat mungkin dengan Allah. Jadi senantiasa berusaha mendekat kepada Allah supaya kita sekalian memperoleh maqamam mahmuda, kedudukan yang mulia. Semakin dekat dengan Allah, maka hati kita akan semakin bahagia. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, menurut Imam Muhammad bin Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi ya, tokoh Thariqat itu, tingkatan ibadah itu ada 4. Yang pertama syariat. Yang kita laksanakan saat ini, belajar ilmu pengetahuan ini, anak-anak kita yang ada di lembaga pendidikan itu melaksanakan syariat. Syariat itu kalau dalam ilmu makrifat sama dengan perahu. Yang kedua, naik di atasnya hakikat. Bagaimana kita betul-betul merasakan kehadiran Allah di seluruh aktivitas yang kita lakukan. Kita camkan walillahil masyriq wal maghrib fa aina matwalu fathamma wajhullah.
wallahu wasi'un alim. Kita camkan walaqad khalaqnal insana, bukan min sulalatin tin, tapi walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini 'anis shimali qa'id ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Itu kita camkan bahwa hati kita ketika kita kerentek saja belum kita ucapkan, Allah itu sudah tahu, Allah itu sudah mencatatnya, sehingga itu menjadi pagar buat kita mau berbuat curang, ya, misalnya mencuri, karena kita ini merasa dilihat oleh Allah, maka kita tidak bisa melakukan itu. Dimanapun wajah kita hadapkan, Allah ada di situ. Ini ketika Bapak Ibu sekalian berpuasa, kenapa puasa itu asyamu li wa ana ajzi bih. Berbagai macam amal perbuatan yang baik dibalas oleh Allah dilipat gandakan 10 sampai 700 lipatan, kecuali puasa. Puasa itu untukku dan akulah yang akan memberikan balasan tanpa batas, ya. Kenapa? Karena pada saat kita puasa, kita betul-betul berada pada posisi iman yang sangat sempurna. Meskipun kita di kantor sendirian, haus, lapar, kita tidak akan minum, kita tidak akan makan. Meskipun kita di hutan belantara, ketemu dengan seorang wanita yang cantik, maka kita tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar syarak. Kenapa? Karena kita yakin Allah ada di sekitar kita. Allah mengawasi diri kita. Bahkan Allah itu tahu apa yang digerakkan oleh batin kita. Nah itu arahnya ke hakikat. Kemudian yang ketiga, kalau syariat tadi itu perahu, maka hakikat itu lautan yang luas gitu ya. Kemudian yang ketiga torekot. Kita butuh jalan. Torekot itu jalan. Bagi orang biasa menggunakan tangannya berenang. Tapi karena kita sudah punya syariat, maka syariat tadi yang kita pakai, ya, perahunya kita pakai, kapalnya kita pakai untuk menuju makrifat. Makrifat itu mutiara yang ada di dalam kerang. Nah, jangan sampai dibalik kayak yang disampaikan oleh salah seorang ustadz dari Bandung gitu ya, Ustadz Syaiful Karim, bahwa yang pertama itu makrifat. Syariat itu yang paling akhir, ya. Tidak seperti itu jumhur ulama, justru syariat itu merupakan tahap yang pertama dari ilmu-ilmu yang kita kuasai itu, maka akan membuat kita sekalian semakin dekat dengan Allah, masuk ke hakikat. Nah, supaya betul-betul dapat merasakan lezatnya iman, betul-betul dapat merasakan melihat Allah, ya, kita sudah berada dalam kedudukan ihsan. Antakbutallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarok. Jadi pada saat panjenengan ngaji kayak gini itu, panjenengan merasakan betul Allah hadir. Apalagi ketika panjenengan sholat, ya, diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, koyok-koyok awakmu ndelok Gusti Allah nang pasujudanmu. Lek gak iso ngono, yakin bahwa Allah itu melihat gerak-gerik yang kamu lakukan. Nah, untuk sampai ke sana tidak mungkin tanpa alat. Maka alatnya syariat, berbagai macam ilmu tadi. Kemudian kita memerlukan perahu, karena mutiaranya itu ada di lautan, ya. Maka kita membutuhkan torekot, kita membutuhkan jalan. Ya, seperti yang Bapak Ibu sekalian ikuti, ada mengikuti Allah maghfir lahu Gus Rory, ya, itu jalan.
perahu. Kita menggunakan perahu. Kalau orang-orang tua kita dulu banyak yang ikut ke Padangan, ke Bojonegoro itu, ke Mbah Munif, Tarekat Naqsabandiyah. Nah, itu banyak ya. Tapi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, tahapannya tetap gitu ya. Jadi dari syariat kemudian menuju ke hakikat menggunakan tarekat untuk mencapai makrifat. Jangan dibalik seperti itu ya. Kata Anas bin Malik, man tasawwafa wa lam yatafaqqahu faqad tazandak. Atau man tasawwafa wa lam yatasarra'a faqad tazandak. Orang-orang yang berlaku tasawuf tanpa memahami syariatnya, maka ia termasuk kafir zindik. Atau orang-orang yang bertasawuf tanpa memahami fikihnya, hukum-hukumnya, maka orang itu termasuk orang kafir zindik. Kafir zindik itu kelihatannya saja muslim, tapi ia menyembunyikan kekafirannya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita melihat tokoh-tokoh sufi dunia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Abu Yazid Al-Bustami, Abil Hasan As-Sadili, Imam Ghazali, Hasan Al-Basri. Beliau adalah tokoh-tokoh tasawuf yang kelasnya dunia, tetapi tidak pernah meninggalkan syariat ya. Para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan syariat. Artinya sholat itu dilaksanakan ya. Kemudian ibadah umroh, ibadah haji, semuanya tetap dilaksanakan. Jadi jangan sampai yang penting eling marang Gusti Allah. Nah, beliau Pak Saiful Karim itu juga nyoroti, artinya menyampaikan wong zikir kok subhanallah walhamdulillah. Zikir itu tidak perlu diucapkan, hanya ada di hati ya. Jadi beliau menyampaikan itu, dan alhamdulillah sekarang Menteri Kementerian Agama, kemudian Majelis Ulama Indonesia di beberapa daerah juga sudah melarang karena ajarannya banyak yang menyimpang, termasuk ketika kita menerjemahkan Al-Qari'atu Mal-Qari'ah. Itu kan hari kiamat, tapi ia menerjemahkannya orang yang membaca. Jadi Al-Qari'ah pakai ain itu disamakan dengan Al-Qari'ah yang pakai hamzah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngajari kita sekalian, layak utu qaumun yadhkurunallaha ta'ala illa hafadhumul malaikah wa ghasyiyat umur rahmah wa nazarat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Nah, kalau ada sekelompok masyarakat yang zikir kepada Allah, ya zikirnya seperti yang kita lakukan itu. Ada yang tahlilan, ada yang manakiban, ada yang membaca rotibul hadat, itu semuanya zikir gitu ya. Nah, kalau diartikan zikir itu menentok ini, nah itu nanti masuk ke aliran kebatinan. Kadang-kadang ya gak jelas. Ono dikongkon ngamini, on amin, 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 tapi sih diomong lagi, opo gak jelas. Lalu pas dongakno awak dewe kecetut, ya loro kabeh. Ma min qaumin ijtama'u yadhkurunallah la yuriduna bidzalika illa wajhahu ta'ala illa nadahum munadi minas sama'i an qumu maghfurul lakum. Tidaklah suatu kaum masyarakat berkumpul berzikir kepada Allah tidak mengharapkan apapun kecuali ridho Allah, maka malaikat akan menyeru, berdirilah, berdirilah
dan Allah telah mengampuni semua dosamu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, memang zikir itu bisa dilaksanakan dalam hati, bisa dengan ucapan, juga bisa dengan perbuatan. Ketika panjenengan melaksanakan umroh, ya itu kan tidak semuanya Bapak Ibu sekalian bisa mengucapkan. Bahkan rukunnya itu tidak ada yang rukun qauli, semuanya rukun fi'li. Tapi itu juga merupakan bagian zikir kita kepada Allah. Ingat kita kepada Allah. Ketika Bapak Ibu sekalian bersedekah, itu juga bagian dari zikir Bapak Ibu kepada Allah. Nah Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, apalagi ketika panjenengan sholawatan, ketika panjenengan membaca Al-Quran, ketika panjenengan berpuasa, itu semuanya juga merupakan bagian dari zikir kepada Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, untuk mencapai tahakkuk, supaya kita mencapai tingkatan hakikat, maka yang harus kita lakukan adalah memperbanyak zikir kepada Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sapa sing seneng zikir lan ngaji, mongko uripe bakale mukti, ana donyane kecukupan rizki, nang akhirate disayang ilahi, mlebu nang swarga kumpul kanjeng Nabi. Amin ya Rasulullah, salamun alaik. Fatayati siratal alamin ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Nang Kalimantan tuku kayu jati, melu pengajian sregep ngaji uripe mukti. Ana donya ora bakal kekurangan rizki, so nang akhirat mlebu swarga kumpul kanjeng Nabi. Allahumma barik lana fi rojaba wa sabana wa balighna ramadana. Allahumma barik lana fi rojaba wa sabana wa balighna ramadana. Arep urip sakarepmu, seneng-seneng satutupmu, siji wae eling pesenku, ojo lali ibadahmu, dolan ado sak keselmu, turutono karep uripmu, siji wae eling pesenku, ojo ninggal salat 5 waktu, ojo ninggal salat 5 waktu. Allahumma barik lana fi rojaba wa sabana wa balighna ramadana. Allahumma barik lana fi rojaba
wa syabana wa balighna ramadana. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Alhamdulillah ala kulli hal wa nu'lam hali ahli nar. Allahumma ya Allah, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata da'imata fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma tawil umurana wa sihhat sadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa wasi' arzaqana wa ahsin akhlaqana wa ilal khairi qaribna wa anisari abidna waqdi hawaijana ya Allah min ajunya wal akhirah wa timsali amalana wa ja'alil jannata mathwana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.